semuanya dari saya. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita untuk melanjutkan ke materi yang selanjutnya, dibuka dengan berdoa ya. Ya. Ini siapa ketua kelasnya? Rafa. Yasmin, ketua kelas bisa berdoa? Bisa, silakan maju di depannya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Misi dengan saya itu dengan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih pada salah satu teman kalian yang sudah memimpin ke dalam doa dalam kegiatan KBM kita pada sore hari ini ya. Pada sore hari ini semuanya apa kabar? Baik. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena tidak ada halangan ataupun ada gangguan kesehatan ya bagi adik-adik sekalian, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih bisa sama-sama untuk mendengarkan berbagai macam materi yang Bapak Guru berikan pada sore hari ini ya. Bapak Guru akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian ya, akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian pada sore hari ini. Baik, ada yang tidak hadir pada sore hari ini? Ada. Masih ingat materi kita minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya? Masih. Ya. Ingat? Masih. Ada yang sudah lupa? Tidak. Tidak. Tidak ada yang lupa? Ya. Ingat itu materi apa? Itu yang kemarin pertemuan pertama kita materi apa? Pertemuan yang kedua di sore hari ini materi yang sama, yaitu klasifikasi makhluk hidup dengan sub materinya itu mengelompokkan makhluk hidup ya itu. Dan tadi adik-adik sekalian sudah melihat gambar sebelumnya di layar proyektor ya itu. Nah, adik-adik sekalian juga bisa melihat gambar-gambar yang ada di layar proyektor ya. Ya. Ada di layar proyektor, bisa melihat? Bisa. Jelas? Jelas. Nah, ada berapa jumlah gambar yang ada di proyektor itu? 13. Ada 13 ya? Ya. Jadi dari ke-13 ya, benda-benda yang sudah tertera di monitor tersebut, maka di situ kita bisa mengetahui ya untuk mengelompokkan dari masing-masing benda ya, dari masing-masing benda. Bisa. Dari itu gambar di depan itu gambar pengelompokan makhluk hidup ya, sesuai dengan materi kita pada sore hari ini ya. Tugas dalam bentuk diskusi atau dalam LKPD-nya. Angkat tangan. Ya, di sana kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3. Ya. Ya, baik. Untuk kelompok 3, saya berikan kesempatan dan waktunya untuk bisa maju di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Nomor 1, pengelompokan hewan berdasarkan jenis hewan. A. Tabel pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan herbivora, contohnya kambing, sapi, belalang, rusa, gajah, ular. Hewan karnivora, contohnya serigala, singa, buaya, harimau, hiu, ular. Hewan omnivora, contohnya monyet, babi, beruang, ayam, tikus, anjing. Kesimpulan 1. Nomor 1, hewan herbivora yaitu hewan pemakan tumbuhan. Hewan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Hewan omnivora yaitu hewan pemakan segala-gala. Pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya.
hewan vivipar, contohnya sapi, kambing, anjing, babi, tikus. Hewan ovipar, contohnya ayam, bebek, burung, ikan, katak, cicak. Hewan ovovivipar, contohnya kumbang, kecoa, ikan pari, ikan hiu, kadal, sanca. Kesimpulan, hewan vivipar yaitu hewan yang cara perkembangbiaknya dengan cara melahirkan. Hewan ovipar yaitu hewan yang berkembangbiakan dengan cara bertelur. Hewan ovovivipar yaitu hewan yang berkembangbiaknya dengan cara bertelur, melahirkan atau beranak. Apa yang menjadi prinsip mendasar dalam pengelompokan makhluk hidup? Jawab, adanya perbedaan dan persamaan makhluk hidup, ciri morfologi dan anatomi, manfaat ukuran tempat hidup dan cara hidupnya. Nomor 3, sebutkan 2 manfaat pengelompokan makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, 1. Memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain. Kesimpulan, jadi kami dari makhluk 3 menyimpulkan dari semua jawaban yang ada bahwa 1. Makhluk hidup itu memiliki perbedaan tertentu dari jenis makanannya sampai dengan cara berkembangbiaknya. Yang kedua, dengan cara melakukan pengelompokan makhluk hidup, kita lebih mudah mencari persamaan dari berbagai makhluk hidup. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang kami kerjakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasi dari kelompoknya masing-masing, sehingga ya, waktu yang berikut diminta kepada kelompok yang belum mempresentasikan untuk bisa menanyakan kepada kelompok 3 ya, itu. Ya, silakan kelompok yang belum berpresentasi untuk menanyakan kepada kelompok 3 supaya nanti kelompok 3 bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaannya. Padanya saya berikan waktu dan kesempatannya. Ada yang bertanya? Ada tidak? Tidak ada? Ya. Sudah memahami? Ya. Sudah memahami? Ya. Benar atau tidak? Benar. Oke, baik. Terima kasih. Nanti adik-adik sekalian sudah menanggapi ya, hasil daripada presentasi dari kelompok 3 yang begitu luar biasa dan begitu bagus, sehingga ya kita sama-sama memberikan applause buat kelompok 3 dengan tepuk tangan ya untuk menawarkan. Kepada kelompok 3 saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, baik. Ya. Ini sebelum menutup ya, masih di kegiatan kita ya, sehingga kesimpulannya bahwa ya merefleksikan hasil dari pembelajaran atau prinsip mendasar dalam mengelompokkan makhluk hidup, yaitu perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup ya. Setiap makhluk hidup, ciri morfologi dan anatomi ya, dan manfaat ukuran tempat hidup dan cara hidupnya ya. Jadi itu kesimpulan yang kita peroleh
atau yang kita pahami dari isi materi yang kita pelajari dari awal tadi ya, dari awal tadi. Hingga harapannya mudah-mudahan kepada semua bisa memahami ya, bisa memahami. Lalu untuk selanjutnya saya mau bertanya ya kepada adik-adik sekalian, apakah setelah adik-adik sekalian mendengarkan ya, mengikuti proses pembelajaran pada sore hari ini, apakah sangat menyenangkan atau tidak ya? Apakah sangat menyenangkan atau tidak ya? Kalau memang sangat menyenangkan, bilangkan ya menyenangkan. Kalau tidak ya alasannya apa ya? Itu saya mau tanya, apakah sangat menyenangkan dengan materi kita pada sore hari ini? Ya. Menyenangkan? Ya. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan ya materi yang sudah disampaikan tadi bisa diingat kembali dan bisa dipelajari oleh adik-adik sekalian di rumah ya, di rumah ya. Lalu yang berikut ya perlu saya sampaikan untuk materi atau kegiatan berikutnya ya. Tolong dicatat ya, dicatat dalam kertas ya. Sampaikan materi pokok kita di klasifikasi makhluk hidup ya. Akan tetapi materinya, submaterinya itu berbeda ya. Keanekaragaman makhluk hidup ya. Itu untuk pertemuan